aja. Sebenarnya saya juga memberikan tips kepada anak-anak ya. Jujur saya memberikan tips kepada anak-anak. Kalau kamu punya keinginan yang tidak sesuai dengan orang tua, Miss Randi mau kasih tips nih supaya keinginan kamu diturutin sama orang tua. Ya. Dan satu hal yang selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri terutama bahwa anak-anak kita nanti akan hidup tanpa kita. Kita akan meninggal dunia, mohon maaf orang tua akan meninggal dunia walaupun usia tidak ada yang tahu, tetapi mereka akan berkeluarga dan punya pendirian keputusan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Randi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan sehat semua. Video ini memang saya buat khusus untuk orang tua, tapi sebelumnya saya juga buat video khusus buat guru. Jadi di hari pertama ujian kami menemukan beberapa siswa yang berlaku tidak jujur. Mereka membuka catatan, berusaha untuk membuka aplikasi lain di laptopnya, sedangkan waktu itu kita sedang ujian menggunakan satu aplikasi tertentu untuk ujian. Nah, ketika sudah itu kami kumpulkan anak-anak setelah ujian berakhir, kami kumpulkan dan kami ajak bicara dan saya menyampaikan sesuatu tentang betapa sedihnya saya melihat anak-anak yang tidak jujur itu. Saya nggak marah, tapi saya sedih melihatnya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Lalu saya merefleksikan diri, saya flashback lagi ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan kuesioner tentang apakah anak-anak jujur atau tidak jujur ketika melakukan ujian. Jadi masih banyak siswa yang belum bisa jujur ketika ujian. Kenapa? Penyebabnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan tips untuk orang tua. Karena saya juga orang tua dan ini berlaku untuk anak yang kecil sampai yang besar, anak SMA. Jadi ini versi saya. Nah, tips yang pertama adalah melihat kelebihan anak. Lihatlah kelebihan anak kita. Jadi banyak kita itu dari kecil kita berharap anak punya kelebihan-kelebihan seperti yang kita miliki. Tapi sebenarnya anak-anak punya kelebihan tersendiri yang harus kita lihat dari kecil. Dan saya yakin orang tua sudah tahu kelebihan anak-anaknya masing-masing. Entah itu di bidang musik, entah itu di bidang bahasa, di bidang sains, teknologi, kreativitas, natural dan lain sebagainya. Jadi lihatlah kelebihan anak. Tips yang pertama. Tips ini saya berikan supaya mencegah supaya anak tidak melakukan perilaku tidak jujur ketika ujian ya. Tips yang kedua adalah sering-sering ngajak ngobrol anak-anak. Jadi anak-anak kita itu memang harus sering diajak ngobrol dan saya yakin orang tua yang baik juga pasti akan bertanya ketika selesai pulang sekolah, dia akan tanya, dia ngobrol, dia banyak berbicara, gimana di sekolah dan lain sebagainya. Jadi sering-sering ngajak ngobrol ini bukan berarti menanyakan tentang anak terus, tapi cerita tentang diri kita. Gitu ya. Jadi saya sering bilang ke anak-anak di rumah ketika saya pulang dari kerja, saya cerita di sekolah tuh ada apa, ada hari guru, ayah begini, ayah begitu, ketemu orang tua murid, ada supervisor datang ke sekolah, ada ini. Sebenarnya itu dibangun dari anak kita masih kecil. Tapi kalau anak kita sudah SMA pun nggak apa-apa, masih bisa. Karena kita sedang melakukan bonding. Nah, anak-anak SMA ini pasti mungkin akan sedikit berbeda ketika dari kecil suka diajak ngobrol atau dari kecil jarang diajak ngobrol. Biasanya agak sulit kalau sudah besar diajak ngobrol karena mereka sudah punya dunianya sendiri, sudah punya gadget, punya laptop sendiri, punya handphone sendiri, punya teman-temannya yang sepemikirannya. Jadi, sering-sering ngajak ngobrol itu akan membuka kesempatan untuk berkomunikasi. Apa sih kesulitan apa sih, punya masalah apa dan lain sebagainya. Jadi buat saya ini penting ngajak ngobrol karena investasi waktu yang kita berikan ke anak biasanya nanti akan berbalik, anak akan memberikan waktu untuk kita. Yang ketiga, tipsnya adalah tanyakan hal kesukaan anak. Nah, biasanya kita kan bertanya tentang pelajaran, tentang macam-macam gitu, tapi kadang kita lupa untuk menanyakan hal yang disukai anak. Nah, hal yang disukai anak belum tentu disukai oleh orang tua. Contoh, karena saya juga bukan gamers, dari kecil saya juga nggak begitu suka main games. Kalau saya main game kalah melulu, jadinya ya udah saya nggak mau main game deh gitu kan. Tapi anak-anak kita banyak yang suka main games. Nah terus kalau kita main games, kita
nggak pernah tuh nanyain main game apa, kamu main game sama siapa, berapa jam kamu main games, semuanya sudah kita serahkan ke anak. Dan bahkan saya pernah ngajak ngobrol satu anak, saya ajak jalan. Jadi kalau ada anak yang tanda kutip tanda kutip dia bermasalah, dia jarang masuk, dia ditanya jarang, itu ketika prosedurnya dengan wali kelas dulu. Wali kelas nggak bisa dengan kesiswaan, dengan guru BK. Guru BK tidak bisa dengan kesiswaan. Wakil kesiswaan nggak bisa, baru ke saya. Nah, kalau udah ke saya berarti memang saya harus ajak ngobrol, dan biasanya saya ajak ngobrol itu keluar dari sekolah supaya lebih santai. Nah, anak ini ketika saya tanya kelebihan kamu apa, ya kamu sukanya apa, saya suka main game. Kamu pernah ikut kompetisi? Pernah. Pernah dapat hadiahnya berapa? 1.500.000. Wow, besar dong. Iya, tapi dibagi 5, Sir. Oh, oke. Orang tua kamu tahu? Enggak. Soalnya kalau ngomong sama orang tua ntar saya dimarahin, Mister. Nah, artinya banyak kita hanya ingin anak-anak tidak boleh main games gitu. Kita tidak tahu latar belakangnya kenapa mereka main games. Mungkin mereka lagi suntuk, mungkin mereka tidak ada kegiatan yang maksimal, mungkin juga mereka tidak ada teman yang mendengarkan. Nah, tanyakan hal kesukaan anak. Ada juga anak yang saya tanyakan dia suka balap motor, nggak dibolehin. Dia suka musik, tapi orang tuanya nggak setuju. Jadi banyak yang hal-hal anak yang disukai anak, tapi kita sebagai orang tua kurang bisa memberikan perhatian di sana. Tips yang keempat adalah jangan kaget melihat nilai kecil. Nah, kalau bicara tentang nilai, kalau buat saya nilai itu semu. Kenapa? Walaupun saya pendidik, tapi saya tidak percaya nilai itu adalah merepresentasikan perilaku anak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya yang saya melakukan 6 tips untuk guru, itu Bapak Ibu silahkan dilihat di situ. Nah, dengarkan di situ. Nah, jangan kaget melihat nilai kecil, maksudnya begini, ketika anak di rapot nanti pas ngambil rapot atau pas ulangan dapat nilainya 7, 75 atau 80. Jadi nilai kecilnya relatif. Ada orang tua yang merasa 85 itu kecil. Ada orang tua yang merasa 75 itu udah bagus, 80 udah bagus gitu. Bahkan 90 itu masih kecil. Ada orang tua yang seperti itu. Dan bahkan bukan hanya orang tua, siswanya pun merasa 90 itu kecil. Nah, karena ini buat orang tua, jadi saya melihat bahwa nilai itu jangan kaget. Dan lihat dulu nilai kecilnya itu di mana. Kalau dia bukan bidangnya, kemampuannya, bukan kelebihannya di situ, ya nggak usah kaget, ya wajar lah. Kita kan nggak mungkin meminta anak semuanya sempurna, dapat 80, dapat 90. Terlepas dari harapan kita. Nah, nanti ada tips yang berikutnya. Karena ketika anak ditanyakan nilai, justru itu adalah tekanan tanda kutip. Jadi saya banyak bicara juga sama anak-anak, banyak ngobrol sama wali kelas, banyak ngobrol sama guru BK, bahwa anak-anak itu tanda kutip tertekan ketika ditanyakan nilai. Kenapa nilainya segini? Kenapa nilainya segini? Kenapa nilainya segini? Gitu. Nah, padahal kita nggak lihat proses anak tuh sudah berusaha. Kita lihat anak prosesnya, apakah dia melakukan itu dengan jujur atau tidak jujur. Jadi itu yang penting. Nah, yang kelima adalah harapan orang tua versus kemampuan anak. Nah, di awal tahun kami mencoba untuk berbicara dengan orang tua. Kira-kira harapan orang tua itu apa sih ke sekolah? Harapan orang tua ke anak itu apa? Banyak dari kita orang tua itu berharap banyak ke anak, tetapi anak punya kemampuan yang berbeda atau keinginan yang berbeda. Nah, ini dia. Ada kemampuan, ada keinginan. Contoh misalkan orang tuanya ada dokter. Mohon maaf saya sebutkan satu profesi tapi tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Orang tua kita sebagai dokter biasanya ingin anaknya menjadi dokter. Nah, lalu kalau melihat kemampuan anak, sebenarnya anak belum tentu mampu menjadi dokter, atau keinginannya belum tentu jadi dokter, atau minatnya belum tentu di kedokteran. Nah, ini yang harus dibicarakan baik-baik mumpung masih kelas 10. Ya, mumpung masih kelas 10. Syukur-syukur anaknya masih kecil, masih SD atau masih SMP, ini sangat mungkin dikomunikasikan. Yaitu tadi dengan cara sering-sering ngajak ngobrol. Kelebihannya apa, suka ikut lomba apa, kamu ngapain aja sama temen, bla bla bla. Jadi itu sangat mungkin bisa dilakukan. Nah, dan kemampuan anak ini dan keinginan anak, jadi kita bisa melihat. Kalau anaknya pengennya di games aja, kita bisa melihat sebenarnya sejauh mana anak itu kepengen atau dia keahliannya memang di games. Ya udah tanya aja terus. Kalau dia suka main games, gamesnya apa? Kamu ikut lomba enggak?
kamu suka ikut lomba apa enggak, berapa kali kamu main games, dan tujuan main games kamu tanya aja. Sebenarnya saya juga memberikan tips kepada anak-anak ya, jujur saya memberikan tips kepada anak-anak. Kalau kamu punya keinginan yang tidak sesuai dengan orang tua, misalnya dia mau kasih tips nih supaya keinginan kamu diturutin sama orang tua. Ya, nah ini nyambung, jadi saya ngomong sama orang tua, saya juga ngomong sama anak-anak di kelas. Nah tujuannya apa? Supaya harapan orang tua dan kemampuan anak itu cocok, klop. Dan satu hal yang selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri terutama, bahwa anak-anak kita nanti akan hidup tanpa kita. Kita akan meninggal dunia, mohon maaf, orang tua akan meninggal dunia walaupun usia tidak ada yang tahu, tetapi mereka akan berkeluarga dan punya pendirian keputusan sendiri. Jadi kita harus melatih anak-anak dari sekarang untuk mengambil keputusan. Ya, nah yang keenam terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Tuhan itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Setelah kita berusaha tadi, setelah kita berikhtiar menyekolahkan anak di tempat yang bagus, memberikan fasilitas, bertanya, menjamin semuanya bagus dan lain sebagainya, yang terakhir adalah kita berdoa. Berdoa mudah-mudahan anak kita selalu dilindungi dari mara bahaya. Berdoa mudah-mudahan anak kita selalu melakukan hal kejujuran di luar sana. Berdoa mudah-mudahan anak kita mendapatkan teman yang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, pasangan yang baik, dan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agamanya. Jadi 6 tips ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu agar bisa dipraktekkan dan agar sinkron dengan sekolah, karena saya juga sekali lagi saya katakan bahwa saya juga membuat video ini 6 tips ini untuk guru, agar guru juga punya persamaan persepsi tapi versinya untuk guru, tapi sekarang saya buat video untuk orang tua. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya katakan video ini saya buat karena kepedulian saya tentang perilaku anak, terutama tentang kejujuran ini. Dan ini ada di pilar budi luhur. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nyambung